Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil di samping saya ini adalah Mazda CX-5 facelift 2021. Ada banyak sekali ubahan meskipun hanya facelift. Dan ini adalah varian GT. Secara umum kita ketahui bahwa Mazda CX-5 itu memiliki beberapa varian seperti Touring dan juga Elite. Namun pada varian facelift ini hanya tersedia varian GT saja. Tapi itu pun banyak sekali ubahan yang membuatnya tetap bersaing dengan Honda CR-V. Lantas apa saja ubahan serta plus minus mobil ini? Langsung saksikan videonya sampai selesai. Oke, Mazda CX-5 adalah SUV yang benar-benar diandalkan Mazda untuk mendongkrak penjualannya di Indonesia. Mobil ini cukup keren, namun pada 2012 mobil ini tercatat sebagai SUV pertama Mazda yang mendapat kode desain. Di 2013 ia sudah dijual di generasi pertama, kemudian pada 2017 baru hadir generasi keduanya. Ini adalah generasi kedua faceliftnya, butuh waktu sekitar 4 tahun untuk membuat varian facelift ini. Sayangnya tampilan depannya tidak ada ubahan sama sekali, mungkin hanya warna saja. Ini adalah titanium flash, warna terbaru yang hanya Anda temui pada CX-5 2021 facelift ini. Lalu ubahan paling kentara terlihat pada bagian samping serta belakang. Mari kita lihat. Pada bagian samping terdapat ubahan pada bagian velgnya. Ia mendapat ukuran yang lebih besar, jadi 19 inci, tadinya 18 inci. Kemudian warnanya juga cuma satu warna, yaitu silver metal seperti ini. Dan ada lagi ubahan yang terdapat pada eksterior, yaitu terdapat pada bagian belakang. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia bagian belakangnya. Ayo, apa saja ubahannya? Mungkin Anda sulit menemukan, namun ini dia satu-satunya ubahan, yaitu fontnya sekarang berbeda. CX-5 dengan font yang baru, dan itu tentu akan menyegarkan tampilan mobil ini secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Bukaannya dari tengah dan sudah bisa membuka otomatis karena sudah dilengkapi dengan power back door. Ini dia kapasitas bagasinya 432 liter, namun memang bukan yang terbesar di kelasnya karena Honda CR-V lebih besar. Kemudian menutupnya juga seperti ini. Sayangnya Honda CR-V sudah dilengkapi dengan kick sensor untuk membuka bagasinya, namun untuk CX-5 facelift ini belum dilengkapi hal tersebut. Untuk jantung pacunya, meskipun dia tidak ada ubahan, Kia Active-G dengan 2500 cc, namun ada sedikit mapping ataupun penambahan. Sekarang sudah dilengkapi dengan silinder deactivation yang mampu membuat mesin ini jadi lebih hemat bahan bakar karena saat berjalan mobil ini hanya membutuhkan 2 buah silinder yang bergerak. Dan hal tersebut mampu meningkatkan konsumsi bahan bakarnya. Namun sayangnya dalam video first impression kali ini kami belum bisa memberikan informasi seberapa konsumsi bahan bakarnya. Nanti setelah mobil ini dapat kami review secara lengkap, kami baru bisa menginformasikan seberapa efisien mobil ini ketimbang generasi kedua sebelum facelift. Oke, meskipun Mazda mengklaim bahwa hal ini dapat meningkatkan konsumsi bahan bakarnya, namun ternyata performa mesinnya juga meningkat. Nah, sekarang mesinnya jadi 194 PS yang artinya meningkat sekitar 4 PS dari sebelum facelift, dan torsinya juga meningkat menjadi 248 Nm yang artinya meningkat sekitar 8 Nm ketimbang generasi sebelum facelift ini. Berbicara akomodasinya dibanding versi sebelum facelift memang masih sama. Saya tingginya 170 cm dan ini legroom saya, ini posisi mengemudi saya yang tadi masih cukup baik. Namun memang terasa ini bukan spot favorit saya karena dibanding kompetitornya memang terasa sedikit lebih sempit. Ini juga headroom saya, meskipun tidak ada masalah namun terasa sedikit lebih tegap, dan kursinya juga tidak terlalu empuk, jadi Anda akan sedikit tegang ataupun sedikit
merasa kelelahan ketika duduk di belakang dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk membuatnya lebih nyaman ketika Anda berpergian jarak jauh, bisa langsung diturunkan saja armrestnya. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata di sini tersembunyi port USB, ada 2 buah yang dapat memudahkan Anda untuk mengecharge gadget Anda saat di perjalanan. Kemudian ada cup holder sebanyak 2 buah yang dapat Anda letakkan minuman Anda di sini saat berpergian. Namun secara keseluruhan memang duduk di Mazda CX-5 baris kedua ini bukan menjadi spot favorit saya. Saya lebih suka mengemudikan mobil ini. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kabin dan ternyata ini lebih banyak peningkatannya ketimbang di bagian eksterior. Sebelumnya saya mau nyalakan dulu mesinnya, sudah start stop engine karena ini cukup panas, dan saya mulai menjelaskan. Ini adalah sistem infotainment terbaru dan sekarang sudah lebih besar, jadi 8 inci dan juga tentunya sudah touchscreen dan juga high definition seperti varian sebelum facelift. Oke, jadi lebih menarik karena terlihat lebih besar. Kemudian di MID-nya juga sudah mendapatkan peningkatan, jadi sekarang ukurannya 7 inci dan tentunya Anda semakin mendapatkan informasi yang lengkap ketika Anda ingin mengemudi. Tentunya ini sangat menarik untuk para driver. Ini adalah aksen terbaru yang membuat tampilannya semakin elegan sekarang mood panelnya, dan yang paling menarik adalah Mazda melakukan improvement pada material di bagian interior sehingga membuat kabinnya lebih kedap ketimbang model sebelum facelift. Sementara untuk settingan mengemudi ini tidak ada ubahan. Sementara rasa mengemudinya saya prediksi akan sama seperti model sebelum facelift ini. Jika Anda penasaran, kita sudah membuat videonya. Linknya ada di sebelah kiri sini. Nah, selanjutnya untuk menunjang fitur hiburan, dia sudah mengadopsi audio Bose yang sebelumnya tidak ada di varian GT. Kemudian ini juga sudah Mazda Connection dilengkapi. Ini cukup mudah pengaturannya. Anda bahkan bisa dengan fitur terbaru yaitu wireless connection dengan Android Auto atau Apple CarPlay. Anda sudah bisa mengkoneksikannya secara wireless saja ataupun tidak perlu dicolok dengan kabel. Oke, untuk stitching di jok ini juga terlihat warnanya baru dan memang mencirikan mobil ini ingin tampak lebih elegan dan tentunya sporty karena ini adalah varian GT yang ditingkatkan. Jadi jok ini juga sangat berperan penting untuk menghadirkan aura sporty tersebut. Nah, ada juga peningkatan pada fitur keselamatannya yang sangat penting, yaitu ada LED headlamp with adaptive front lighting system yang tidak ada pada varian GT sebelumnya. Kemudian ada juga blind spot monitoring yang sudah diimprove. Kemudian ada rear cross traffic alert yang memudahkan Anda saat mundur. Dan satu tambahan yang menarik, mobil ini di bawah jok supir atau di bawah jok pengemudi tersedia APAR. Ini adalah perangkat keselamatan yang penting saat ini. Ketika Anda ataupun ketika mobil Anda terbakar, maka ini adalah yang paling bisa Anda andalkan. Oh iya, kunci model facelift juga mendapat ubahan. Kini desainnya berbeda dengan model sebelumnya. Pengunci terletak di sebelah kiri, ada pula untuk membuka pintu serta bagasi. Oke, secara keseluruhan mobil ini meskipun facelift mendapatkan banyak peningkatan dan membuatnya jauh lebih menarik. Apalagi untuk head to head dengan Honda CR-V, tentu CX-5 adalah mobil yang sangat diandalkan. Harganya hanya berkisar ataupun lebih mahal 8 jutaan saja dibanding Honda CR-V karena varian GT terbaru ini dihargai 566,6 juta saja. Dan jika dibandingkan model sebelumnya memang hanya selisih harganya 8 jutaan saja. Namun itu pun sudah dilengkapi dengan fitur terbaru yang rasanya 8 jutaan itu membuat harganya cukup kompetitif dan tentu Anda akan memilih ini ketimbang kompetitornya. Oke, demikianlah first impression kami terhadap Mazda CX-5 facelift 2021 ini. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!